Selamat pagi, perkenalkan nama saya Octavianus Segi dengan NIM 2022-31004. Hari ini saya akan menjelaskan tentang 5 contoh usaha di bidang agribisnis yang ada di sekitar saya. Saya menganalisis 5 bidang agribisnis ini berdasarkan SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Yang pertama, saya ada mewawancarai seorang pedagang buah atas nama Bapak Andrian. Jenis usaha buah-buahan, lokasi ada di depan Unitri, Jalan Kecubung, dan waktu wawancara tanggal 19 bulan 10 2022. Untuk strength atau kekuatan dari usaha Bapak Andrian ini, dari hasil wawancara kami, yaitu memiliki permintaan yang tinggi. Karena kita dari lokasi yang ada, Bapak Andrian ini ada di tengah-tengah pusatnya mahasiswa. Di sekitar Bapak Andrian melakukan usahanya ini, banyak mahasiswa yang tinggal, baik itu yang dari luar Pulau Jawa maupun orang asli sini. Jadi pasti sangat dibutuhkan lah sayur buah-buahan itu. Dan juga lokasinya sangat strategis, sudah pasti. Dan ketiga, yaitu tidak memiliki pesaing yang ada di sekitar. Menurut Bapak Andrian tadi, dia tidak memiliki pesaing. Begitu juga yang kami lihat. Jadi ini sangat menguntungkan bagi Bapak Andrian, karena orang-orang pasti akan pergi ke tempat Bapak Andrian untuk melakukan jual beli buah-buahan. Lalu weakness atau kelemahan dari bisnis Bapak Andrian ini yaitu ketahanan produk. Kita tahu sendiri bahwa buah-buahan itu memiliki ketahanan yang cukup lemah lah, karena beberapa hari saja sudah bisa busuk beberapa buahnya. Dan itu jika tidak seimbang antara ketersediaan bahan dan permintaan, bisa menjadi kerugian tersendiri bagi Bapak Andrian. Misalnya Bapak Andrian menyetok 100 buah nangka, sedangkan permintaannya hanya 50. Pastilah 50 itu akan membusuk dan jadi kerugian tersendiri. Jadi sangat penting antara kebutuhan dan ketersediaan barang. Lalu ada opportunity atau peluang dari usaha Bapak Andrian ini. Menurut Bapak Andrian, peluang dari usahanya sangat besar karena dia tidak memiliki pesaing dan juga memiliki lokasi yang strategis. Jadi Bapak Andrian tadi mengatakan bahwa ia ingin membuat usahanya menjadi lebih besar lagi agar dapat menjangkau konsumen yang lebih banyak. Dan threat, ancaman, itu menurutnya ada dari luar, yaitu tawuran. Karena beberapa hari yang lalu ada tawuran yang terjadi di sekitar lingkungan Bapak Andrian melakukan bisnisnya. Tentu ini bisa menjadi ancaman karena bisa menimbulkan ketakutan bagi orang lain untuk melakukan jual beli di tempat Bapak Andrian. Yang kedua, ada saya mewawancarai pedagang cabai atas nama Bapak Samsul, jenis usaha berdagang cabai, lokasi ada di Pasar Landung Sari. Waktu wawancara pada tanggal 19 bulan 10 2022. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan dari usaha berdagang cabai ini, yaitu memiliki harga jual yang tinggi. Tentu dengan harga jual yang tinggi ini, menurut Bapak Samsul tadi akan memiliki keuntungan yang tinggi pula. Dan yang kedua, sangat dibutuhkan masyarakat. Terutama kan masyarakat Indonesia, kita sudah tahu bahwa masyarakat kita sangat berketergantungan dengan cabai. Jika kita makan tanpa cabai, rasanya sangat kurang. Dan ini akan menjadi kelebihan tersendiri dari bisnis cabai. Sedangkan weakness atau kekurangan dari berdagang cabai ini yaitu ketahanan. Ketahanan cabai ini sangat singkat. Jadi kita sebagai pedagang, menurut Bapak Samsul tadi, harus tahu untuk menyimbangkan antara ketersediaan barang dan permintaan agar selalu tersedia. Dan ketiga, opportunity atau peluang.
menurut Bapak Samsul tadi sangat berpeluang jika terus dikembangkan karena permintaan masyarakat terhadap cabai ini tinggi. Dan terakhir, threats atau ancamannya sendiri yaitu ketersediaan yang tidak menentu. Jadi harga pun bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi ini menurut keseimbangan tadi kan ketersediaan yang tidak menentu. Kalau barangnya sedikit pasti dia akan menjadi mahal, dan jika barangnya kebanyakan akan menjadi murah. Ini tentu menjadi kendala sendiri bagi seorang pedagang cabai untuk menentukan harga. Yang ketiga, saya ada mewawancarai seorang pedagang sayur atas nama Bapak Rijal, jenis usaha berdagang sayur. Lokasi ada di Pasar Landung Sari. Waktu wawancara pada tanggal 19 bulan 10 2022. Untuk strength atau kekuatan dari berdagang sayur-sayuran ini yaitu menurut Bapak Rizal tadi yaitu memiliki pelanggan yang banyak karena ketersediaan berbagai macam sayur-sayuran. Tentu orang akan berbelanja di tempat itu karena banyak sayur-sayuran yang tersedia. Jadi tidak perlu pusing-pusing lagi untuk pergi ke sana sini lah gitu. Sedangkan weakness, kelemahan dari berdagang sayur ini yaitu beberapa sayuran memiliki ketahanan yang buruk juga. Untuk dari siang sampai sore saja udah ada yang busuk. Jadi harus mengerti antara ketersediaan dan permintaan juga berdagang sayur ini menurut Bapak Rijal tadi. Sedangkan opportunity atau peluang yaitu sangat baik, dan ancaman dari berdagang sayur ini tadi menurut Bapak Rizal yaitu persaingan harga yang tidak sehat antara pedagang sayur lainnya. Karena berdagang sayur di pasar tadi memiliki banyak pesaing dan pastinya mereka berebut pelanggan. Nah, yang akan menjadi ancaman ketika mereka berebut pelanggan dengan bersaing harga sampai harga termurah. Itu tentu akan menjadi ancaman karena bisa membuat keuntungan menjadi sangat sedikit dan mengancam perekonomian mereka sendiri. Yang keempat ada penjual pisang dengan nama Ibu Sri, jenis usaha menjual buah pisang. Lokasi ada di Pasar Landung Sari dan waktu wawancara pada tanggal 20 bulan 10 2022. Nah, kelebihan atau strength dari usaha jual beli pisang ini menurut hasil wawancara kami tadi yaitu memiliki permintaan yang tinggi karena masyarakat Indonesia sangat menyukai buah pisang sebagai makanan tambahan ataupun cemilan lah. Lalu juga memiliki lokasi yang strategis karena ada di pasar kan, jadi banyak masyarakat ataupun orang-orang yang mencari buah pisang langsung di pasar karena lengkap. Dan juga buah pisang ini mudah didapatkan. Setelah itu, kelemahan dari buah ini sama seperti buah lain, yaitu memiliki ketahanan yang cukup kurang lah. Beberapa hari saja sudah bisa busuk. Jadi harus pintar-pintar menyimbangkan antara ketersediaannya tadi dengan jumlah pembeli. Sedangkan untuk peluang menurut Ibu tadi sangat terbuka lebar karena lokasinya sangat strategis ada di pasar dan pasti banyak orang yang ke pasar untuk membeli kebutuhannya sehari-hari. Setelah itu ancaman yaitu mungkin ada dari dagang yang menjual harga atau banting harga. Nah, dengan adanya pedagang yang banting harga maka akan mengakibatkan ibu ini harus menjual pisangnya lebih murah dan ini akan mengakibatkan keuntungan yang berkurang. Yang terakhir, saya ada mewawancarai pedagang wortel atas nama Bapak Ahmad. Lokasi usaha ada di Pasar Landung Sari dengan waktu wawancara pada tanggal 19 bulan 10 2022. Nah, keunggulan dari usaha wortel ini yaitu wortel ini memiliki ketahanan yang sangat baik
lebih awet dari beberapa sayur-sayuran lainnya. Wortel ini bisa sampai 2 minggu jika disimpan dengan cara yang baik. Nah, sedangkan kelemahan dari usaha wortel ini yaitu peminatnya kurang, tidak seperti sayur-sayuran lainnya seperti cabai. Karena tidak semua orang di Indonesia menyukai buah wortel. Dan ancaman dari usaha jual wortel di pasar ini menurut Bapak Ahmad tadi yaitu bisa datang dari pesaing yang menjual dengan harga yang lebih murah. Itu bisa menjadi ancaman karena tentu Bapak Ahmad harus menurunkan harganya juga dan mengakibatkan keuntungan dari usahanya ini berkurang. Sekian dari saya atas nama Octavianus Egi. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.